Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rohman. Saya mahasiswa PPG Jabatan Kemenak yang diselenggarakan di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2008721052. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perekaman pembelajaran guna memenuhi persyaratan ujian kinerja pada 6 Desember 2021 dengan nomor ujian 2021817240. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kok ada beberapa yang kosong ini? Belajar ya? Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Tadi di jam pertama sudah berdoa ya? Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang kita pelajari pada hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Nah, untuk mengawali kegiatan kita, Bapak akan terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Karena tadi ada beberapa yang kosong, tidak yang hadir. Hasan Nasrullah. Sakit ya? Jalul Firdaus, Rafdan, Jidan, Saktiawan, Yusuf. Yang sakit ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Walaupun kita sudah zona hijau, tetap harus menjaga kesehatan. Nah, kemarin Bapak minta untuk sekalian membaca tentang rotasi. Lihat dulu ke depan sini. Ini nanti materi yang akan kita pelajari. Ini nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang rotasi, transformasi geometri yang ketiga. Di sini, nah, kemarin Bapak sudah memberitahu kalian, kita nanti hari ini belajarnya agak berbeda dari biasanya. Kalian kan sudah terbiasa menggunakan gadget ya, oke? Sudah mahir. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan alat bantu. Jadi nanti moga-moga nanti kalian bisa lebih mempermudah kalian dalam pembelajaran hari ini. Jadi nanti bisa menggunakan laptop atau HP. Ya, nanti boleh seperti yang Bapak minta kemarin, kalian boleh membawa HP dan boleh membawa laptop. Jadi nanti di sini nanti gadget atau HP atau laptop Bapak harap bisa membantu kalian. Ya, jadi motivasi kalian untuk belajar itu lebih meningkat, bukan karena gadget malah menurun karena hanya untuk main game saja, tidak. Tapi ini nanti untuk pembelajaran ya, biar agak lebih menarik ya. Kalau kalian biasanya main game itu kan lama-lama kuat ya. Kalau sudah belajar sulit. Nah, sekarang kita pembelajaran nanti bisa menggunakan HP atau laptop. Jadi kalian pasti saya yakin bisa semuanya ya, menggunakan perangkat itu. Nah, ini apa itu rotasi? Coba salah satu menemukan pendapatnya. Ya, Mas, Pak Ivan. Perputaran benda dengan pusat dan arah tertentu. Perputaran benda dengan pusat dan arah tertentu. Mas Irfan, perputaran yang ada pusat dan arahnya tertentu. Ini lebih lengkap lagi. Bagus, ya. Ya, tepat sekali yang diumumkan teman kalian. Rotasi adalah transformasi ya, yang mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap. Nah, titik tetap nanti kita sebut sebagai pusat dengan besar tertentu dan arah tertentu. Ya, jadi masih kurang lengkap lagi yang memang jadi kurang arahnya. Harus ada arahnya. Nah, di sini ya, kalian kemarin di kelas 8 sudah mendapatkan materi tentang koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius di kelas 8 kalian sudah pernah dapat
dan unsur-unsurnya ya. Nah, kita ganti yang berhubungan dengan rotasi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang rotasi? Contohnya saja dulu. Rotasi. Contoh rotasi itu benda-benda yang berhubungan dengan rotasi. Mas Farel. Roda, kincir, kipas angin. Roda, kincir, kipas angin ya, tepat sekali. 3 ya. Mas Farel langsung menyebutkan 3. Ya, roda, kincir angin, dan kipas. Ya, kipas. Nah, di atas kalian ada kipas ya. Itu juga rotasi muter. Ya kan? Ini berarti menggunakan konsep rotasi. Kita nanti yang kita pelajari tentang ini. Nah, dulu di kelas 8 kalian tadi sudah menyebutkan bahwa masih ingat tentang koordinat kartesius. Nah, di rotasi tadi itu kan ada ya, ada 3 selain pusat, ada di sudut, kemudian arah, tepat sekali. Nah, di koordinat kartesius nanti bagaimana Kak cara menentukan sudut, mengukur sudut itu bagaimana? Coba Mas tadi yang bilang masih ingat, Mas Fikri, pengukuran sudut di bidang kartesius itu bagaimana? Ya, tepat sekali. Tolong keras sedikit ya. Perputarannya dihitung dari sumbu X positif berlawanan arah jarum jam. Ingat-ingat, jadi nanti perputarannya itu berlawanan arah jarum jam saat mengukur sudut di bidang kartesius. Kalau jarum jam itu kan arah putarannya seperti ini, bukan ke kanan ke kiri ya, tetapi putarnya adalah searah atau berlawanan arah jarum jam, tidak ada kanan kiri atau atas bawah. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa itu? Orang bersepeda. Kemudian gambar kedua, kincir angin tadi yang disebutkan oleh Mas Farel. Yang ketiga, nah, tata surya planet. Planet ini juga melakukan rotasi yang disebut kalau di IPA yang sudah mempelajari tentang rotasi dan evolusi. Selain 3 tadi, ini ada contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini pasti tahu semua. Apa ini? Makanan. Nah, kelihatan makanan. Yang kita fokusnya adalah mejanya. Ya, mejanya di sini adalah menggunakan lihat. Di sini ada meja putar. Nah, dan ini adalah meja putar. Ini ada seperti ada atasnya sedikit dengan meja dan meja lagi. Ya, kalau masih kosongan mejanya kira-kira seperti ini. Ini meja putar dan kosongan, belum ada makanannya. Nah, ya, tentang rotasi di dalam Al-Quran, ya, mungkin kalian lebih paham karena ada yang ada yang sudah ada yang apa? Masih tidak. Alhamdulillah. Nah, ini di surat An-Naml ayat 88 yang kira-kira bunyinya seperti ini. Nah, kalau nanti kalau betulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jalal jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Subhanallahil ladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirun bima taf'alun. Kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yaitu yang berjalan sebagai jalannya awan. Jadi semua yang ada di bumi ini bergerak, berputar. Nah, bumi itu kan berotasi ya. Maka semua yang di atas bumi otomatis juga akan ikut bergerak. Inilah salah satu alasan kita harus mempelajari tentang rotasi. Ya, karena di Al-Quran saja disebutkan tentang rotasi. Nah, karena kita sebagai umat Muslim, ya, mungkin harus mempelajari apa yang ada di Al-Quran. Nah, minimal itu. Tujuannya dalam pembelajaran ini, nah di sini dengan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran conditioning berbahan LKPD nanti yang akan saya berikan dan media aja yaitu ini PowerPoint dan juga GeoGebra. Nah, kemarin sudah saya minta nanti membawa gadget, laptop atau HP
Bunyinya itu apa? Nanti kita akan belajar menggunakan QGD. Peserta didik dapat mandiri, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis. Dalam yang pertama menerapkan konsep rotasi dengan pusat 0,0. Yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bayangan rotasi dalam kehidupan. Nanti adalah tujuan yang akan kita capai, yang ingin kita capai. Dengan alurnya nanti kira-kira seperti ini. Alur pembelajaran kita seperti 2 pertemuan yang terakhir, 3 pertemuan. Nanti ada kegiatan darurat tadi sudah kita lakukan sesuai dengan materi prasangka. Kemudian kegiatan intinya nanti kita diskusi kelompok, membahas permasalahan yang disediakan dalam LKPD. Ya. Dalam LKPD dan nanti ada media ajar sambil diskusi melihat ke depan supaya bila nanti dibutuhkan pertanyaan kita tanya jawab dengan teman-teman atau kalau kesulitan boleh bertanya dengan saya. Kemudian nanti boleh mencari sumber referensi yang lain dari Google atau dari buku paket, ya. Silakan. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi selesai presentasi satu-satu. Tiap kelompok nanti satu perwakilan atau bisa lebih gantian nanti. Nah, kelompok lain nanti menanggapi. Di sini nanti dalam proses diskusi dan hasilnya nanti keaktifan kalian akan saya nilai. Ya, keterampilan berjalan proses kalian. Ini Bapak sudah membuat label untuk penilaian kalian. Kemudian banyak untuk alur jalan kita pada hari ini. Jadi sangat penting sekali kita bisa mempelajari tentang rotasi ini karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di sini, nanti di sini ada suatu permasalahan. Ini permasalahannya sambil nanti ini tolong saya minta bantuannya untuk dibagi. Mungkin kalian akan berdiskusi tentang ini. Di LKPD kalian nanti ada dijelaskan sudah lengkap, ada petunjuknya. Silakan nanti kalian diskusi dengan kelompok. Nah, sekarang kalian bisa membentuk kelompok terlebih dahulu. Ini ada permasalahan, kemudian nanti kalian persiapkan untuk bahan-bahannya, kemudian nanti kita diskusi kelompok. Paham ya? Kita kan sebelum kita kesini ke diskusi. Ya, oke. Sekarang kita membuat kelompok. Jadi sumber informasi tentang data LKPD dan juga gadgetnya silakan dibuka laptop atau HP-nya boleh. Sekarang perhatikan di LKPD kalian ada soal tadi, ya. Oke, kalian sudah berkelompok. Sekarang lihat di LKPD kalian ada permasalahan tentang ini tadi ya. Silakan nanti kalian diskusikan, diisi. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Jika nanti yang pertama sudah, lanjutkan untuk kegiatan yang kedua, ya. Kegiatan yang kedua di sini. Ini beneran sesuai fokus. Berarti ini gede. Yang udah aja. Jika ada yang kesulitan boleh bertanya dengan nomornya satu kelompok atau dengan saya. Iki ya sama aku iki ganti 90 derajat. Kan ganti iki yang soal iki. Silakan orang dua saja.
presentasi. Sebelum presentasi akan saya foto hasilnya nanti untuk ditampilkan saat kalian presentasi ya. Saya ambil tulisannya yang paling rapi biar nanti bisa dibaca teman-temannya. Ditunjuk yang siapa nanti yang itu? 1, 2, 3. Sudah kelompok 4 sudah 3. Oke, kita mulai ya dari kelompok 1. Saya foto terlebih dahulu. Mana hasil pekerjaannya? Oke, siapa? Mas Rafdan, ya silakan Mas Rafdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan pertama, kelompok siswa MTS dan PPS yang terdiri dari 8 anak sedang makan di suatu restoran yang bisa menggunakan meja putar. Saat dipindahkan ke jalan dia dan di meja telah tersedia beberapa hidangan seperti pada selatan. Chandra ingin makan nasi kuning tetapi posisi nasi kuning awalnya berada di depan MU. Apa yang harus dilakukan Chandra agar posisi nasi kuning bisa berada di depannya? Ke arah mana yang bisa makan dari putar? Berapa sudut putarnya? Mari kita berbicara dengan melengkapi tabel berikut. Nomor 1, sudut putar 90 derajat searah berjam, posisi nasi kuning berbalik. Nomor 2, besar sudut putar 180 derajat searah berjam, posisi nasi kuning algi. Nomor 3, besar sudut putar 270 derajat searah berjam. Berdasarkan data tabel di atas, yang harus dilakukan Chandra adalah memutar meja makan sebesar 90 derajat dengan arah putaran berlawanan arah jalur. Oke, terima kasih Mas Rafdan. Silakan duduk dulu. Ini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Ya, ini tadi hasilnya. Ayo Mas Farhan, sama atau beda? Berbeda berdasarkan data tabel di atas, yang harus dilakukan Chandra adalah memutar meja makan sebesar 270 derajat dengan arah putaran searah jalur jam. Jadi yang berbeda hanya di bagian kesimpulan ini bawah ya? Ya. Yang atas sama? Sama. Oke. Menurut kelompok 2, yang atas sebesar 270 derajat dengan arah putaran searah jarum jam. Kalau ini berlawanan arah jarum jam. Oke. Ini dari tadi yang diminta adalah oke, 270 searah jarum jam. Oke, betul. Tepat sekali. Terima kasih dari kelompok 2. Ada yang punya pendapat lain? Namanya sudah sama ya? Oke, jadi ada 2. Jawaban tadi dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Kemudian berikutnya. Titik 4,5 dikotasikan dan 90 derajat akan menjadi maka perbedaannya min 5 awal yang baru dan perbedaannya x kalau titik x pada maka x kotasi sebagai perbedaannya menjadi x akan menjadi Untuk kelompok 3, silakan duduk dulu. Jadi hasil dari kelompok 3 untuk rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau sama berarti kemungkinan betul. Oh, titiknya beda. Oke, titiknya beda tidak apa-apa. Tapi di sini kan ada x, y, nanti menghasilkan ini apakah sama? Oke, yang ini sama. Oke, berarti walaupun titiknya berbeda, berarti hasilnya sudah betul ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas tanggapannya. Ya, di sini perhatikan itu kan. 90 derajat searah jarum jam, posisi nasi kuningnya berpindah yang awalnya dari Arvin menjadi depannya Bojani. Ya, apa yang bisa disimpulkan dari keterangan ini? 270 derajat arah jarum jam sama dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
Oke, tuh sama-sama miliknya Chandra. Oke. Coba dibacakan Mas Najar. Apa kesimpulan yang bisa kita peroleh pada kegiatan hari ini? Kesimpulan bayangan titik P hubung X, Y jika dirotasikan ke pusat O yang hubung 0,0 searah jarum jam dengan besar sudut 90 derajat sama dengan Y, min X. Mungkin yang lain, misal Mas Wildan, coba kesimpulan yang lain selain yang itu, coba dibacakan ke depan. Yuk, ke depan sini Mas Wildan. derajat secara jam sama dengan bayangan hasil rotasi sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan hasil rotasi sebesar 180 derajat searah jarum jam sama dengan bayangan hasil rotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Terima kasih Mas Wildan. Ini tadi yang dibacakan oleh Mas Wildan seperti ini. Ya. Bayangan hasil rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam itu sama dengan rotasi sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Betul atau tidak ini kira-kira? Mas Fikri? Sama? Betul? Oke. Kemudian Mas Fahri bagaimana? Oke, Mas setuju dengan pendapatnya Mas Wildan. Tepat sekali yang diutarakan oleh Mas Wildan. 90 derajat searah jarum jam itu akan menghasilkan bayangan yang sama 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, itulah tadi hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian dalam konsep rotasi ini, di bagian belakang tadi ada kuis. Nah, lihat ada kuis di bagian belakang. Ya, ada 2 soal Korea kuis. Silahkan dikerjakan sekarang, tulis nama, kelas, nomor absen. Kemudian nanti saya kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit cukup ya? Oke, cukup 5 menit. Silakan dikerjakan. Terus nanti dikumpulkan. Nanti saya minta salah satu untuk maju menyelesaikannya. Silakan. Karena ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Di sini ada pengukuran nanti penilaian mulai dari pengetahuan dan juga keterampilan, dan keterampilan juga. Selanjutnya diambil Mas Rizalul Firdaus. Mana? Silakan. Ini dari pertanyaannya. Ini dari hasil yang Bapak lihat sekilas, jawabannya sudah betul semua. Terima kasih Mas Rizalul. Jawabannya saya minta lagi. Nah, hasilnya nih dari titik 4,5 koordinatnya. Nah ini ada yang kurang korupsi ini Mas Rizalul. Apa yang dikorupsi? Ininya menulis koordinat harus ada tanda kurungnya. Gimana ini anak-anak hasilnya? Mas Abdan bagaimana? Sama yang kerjaan tadi? Oke ya, sudah tepat ya. Hasil pekerjaan Mas Rizalul sudah tepat sekali. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya karena materi kita
Di bab terakhir itu adalah transformasi. Nanti untuk uji kompetensi dipersiapkan untuk dikerjakan pertemuan berikutnya. Nanti kalian saya minta untuk menjelaskan, menerangkan ke depan hasil soal-soal itu. Oke, jelas ya? Oke. Nah, dari kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi kita refleksikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Adakah hal-hal yang menyenangkan atau hal baru yang kalian dapatkan? Coba, Mas Farel. Menyenangkan karena belajarnya pakai laptop. Oke, Mas Farel menyenangkan belajarnya karena menggunakan laptop. Nah, kalau kemarin kan kita belajarnya pakai gambar jangka busuk. Sekarang kita menggunakan laptop tanpa menggambar, tinggal geser ketemu jawabannya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin yang perlu Mas Hadi? Apa yang diperoleh pada hari ini? Hal-hal baru ada nggak yang kamu pelajari? Apa yang didapat? Apa? Sebutkan satu hal saja. Oh, ayo. Yang hari ini dipelajari tadi. Yang diperoleh apa? Apakah semuanya tadi sudah pernah didapat? Sudah pernah dapat materi seperti itu? Belum kan? Nah, apa yang diperoleh hari ini? Yang belum ada tadi apa? Apa? Mengetahui tentang rotasi. Ya. Mas Hadi mungkin dulu hanya rotasi hanya sebatas seperti itu. Sekarang tahu pemanfaatan rotasi dalam ilmu sehari-hari itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, ada sampai dalilnya di Al-Quran juga ada ya. Nah, itu tadi yang kita peroleh hal baru. Kemudian adakah bagian yang sulit dalam pembelajaran kita hari ini? Yang dirasa sulit di bagian apa? Mas Maulana? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada yang sulit. Berarti mempermudah ya? Mempermudah. Seperti harapan kita tadi, gadget atau laptop HP bisa mempermudah kita dalam pembelajaran. Jadi fungsinya tidak hanya untuk HP, hanya untuk game saja ya. Sampai lipatnya mau lepas gitu. Oke, itu tadi yang dapat kita refleksikan. Pertemuan berikutnya tadi jangan lupa mengerjakan uji kompetensi tentang transformasi, kemudian persiapan nanti tentu saja untuk penilaian semester, semoga nilainya bagus-bagus. Terima kasih pada pembelajaran hari ini atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Silakan bukunya bisa dirapikan. Kita pembelajaran terakhir ya, nanti hati-hati di jalan. Berdoa dulu ya. Silakan berdoa setelah pengertian selesai. Akan dimulai. Bimbing ketuanya siapa? So tadi Mas Uda berangkat karena sakit. Gantian. Nah, Mas Syafri. Ya, silakan dibimbing berdoa.